Bab 1989. Dia, Lian Yunjue. Dampak dari ledakan tulang Mingdao melesat ke arah guru kekaisaran, namun sebagian besar melesat ke arah Wang Lin. Dari kejauhan, badai ini tampak seperti mulut raksasa yang akan melahap Wang Lin. Dampak yang mengandung kekuatan leluhur surgawi membuat Wang Lin mengalami krisis hidup dan mati. Dia tidak bisa mengelak, dan akan sulit untuk menolaknya, tetapi mata Wang Lin menunjukkan tatapan tegas. Pada saat kritis ini, dia meraung. Banteng surgawi, jiwa runtuh. Armor jiwa Heavenly Bull yang telah bersama Wang Lin selama bertahun-tahun tiba-tiba runtuh. Fragmen itu berubah menjadi pusaran di sekitar Wang Lin dan membentuk banteng surgawi raksasa di sekelilingnya. Gemuruh menggelegar bergema saat tulang-tulang Mingdao yang meledak bertabrakan dengan banteng surgawi. Suara mengejutkan ini memicu serangkaian gema yang menyelimuti dunia. Wang Lin batuk seteguk darah dan mundur. Banteng surgawi raksasa di sekelilingnya menunjukkan tanda-tanda menghilang tetapi masih ada di sana. Mata Wang Lin bersinar saat dia menatap ke depan. Dia melihat di tempat Mingdao menghilang, ada bola cahaya kemasan. Bola ini memancarkan cahaya terang, dan bayangan sesosok tubuh dengan cepat terbentuk. Sosok ini buram tetapi memberikan tekanan yang mengejutkan, dan dari penampilannya, sepertinya Mingdao, yang akan mereformasi tubuhnya. Mengikuti darah dan dagingnya, tulangnya akan roboh. Jika dia bisa bertahan, maka dia akan menyelesaikan mantra kembali ke asal leluhur dan tubuhnya akan direformasi oleh cahaya kemasan. Kata-kata guru kekaisaran sebelumnya bergema di benak Wang Lin. Pupil matanya menyusut dan dia hendak menyerang ketika suara kuno guru istana bergema di benaknya. Wang Lin, orang tua ini akan menggunakan hidupnya untuk memberimu warisan. Aku bisa mengorbankan diriku hanya untuk memintamu melepaskan segel klanku. Mingdao telah bertahan sampai saat ini dan telah menanggung sebagian besar rasa sakit untukmu. Ini akan membuat peluang Anda berhasil mendapatkan warisan jauh lebih besar. Cahaya hantu guru kekaisaran menyala setelah tubuhnya roboh. Suara tenangnya yang siap mati memenuhi pikiran Wang Lin. Cahaya hantu itu dengan cepat mendekat dan bertabrakan dengan gelombang kejut yang diciptakan oleh tulang Mingdao. Cahaya hantu segera menembus gelombang kejut ini dan sampai pada sosok emas yang sedang terbentuk. Cahaya hantu segera mengelilingi sosok itu 7 kali dan masih terus menyala. Mata Wang Lin berbinar dan dia tidak mendengarkan kata-kata guru istana. Dia mengepalkan tangan kanannya dan armor jiwa banteng surgawi yang runtuh terkondensasi di tangannya. Dalam sekejap, badai di sekelilingnya menghilang dan bayangan banteng surgawi yang akan runtuh berkumpul di dalam kepalan tangan Wang Lin, lalu dia melayangkan pukulan. Dengan pukulan ini, pelindung jiwa banteng surgawi di tubuh Wang Lin hancur, tapi pukulan ini bergerak sangat cepat. Itu membawa kekuatan destruktif dan langsung mendekati bayangan hantu yang telah diubah oleh guru kekaisaran dan bayangan emas. Tidak, pesan perasaan ilahi yang menyedihkan datang dari cahaya hantu. Pukulan Wang Lin berisi armor jiwa banteng surgawi yang terakhir. Itu menciptakan dampak yang menembus 8 lapisan cahaya hantu dan bertabrakan dengan bayangan emas. Di klan surgawi, kamu bukan salah satu orang yang bisa kupercayai. Apakah yang dikatakan guru istana itu benar atau bohong? Wang Lin tidak peduli. Dia hanya tahu bahwa guru kekaisaran telah berpartisipasi dalam pembantaian di jalan yang panjang. Jika avatar pembantaiannya tidak turun, dia pasti sudah mati. Dalam hatinya, dia juga punya spekulasi. Meskipun dia tidak bisa memastikan apakah itu benar atau tidak, setelah dikonfirmasi, semua yang ada di hadapannya akan menjadi bohong. Kekuatan terakhir dari armor jiwa banteng surgawi bertabrakan dengan bayangan emas. Gemuruh Meng.
Gelegar bergema di seluruh dunia dan bayangan emas langsung runtuh. Selama proses kondensasi, ia berada pada titik terlemahnya, dan ini adalah saat kritis di mana ia tidak dapat menahan terlalu banyak tenaga. Pada saat ini, bayangan emas itu runtuh, tetapi cahaya keemasan itu sendiri tidak rusak sama sekali. Ia terbang langsung menuju langit. Cahaya hantu yang guru kekaisaran bentuk setelah dia meninggal tidak menghilang tetapi berubah menjadi guru kekaisaran. Setelah dia muncul, wajahnya dipenuhi amarah dan kesakitan. Tangannya membentuk segel dan dia menunjuk ke bumi. Leluhur surgawi, klankulah yang menemukan kepalamu. Saat guru kekaisaran menunjuk ke bumi, gunung yang tampak seperti kepala leluhur surgawi bergetar. Sejumlah besar batu berjatuhan dan seluruh gunung meledak di hadapan Wang Lin yang tercengang. Saat gunung itu meledak, cahaya keemasan yang mengerikan datang dari gunung tersebut. Setelah gunung itu benar-benar runtuh, Wang Lin melihat sesuatu di dalamnya. Wang Lin berhenti bernapas dan tubuhnya gemetar. Dia dipenuhi rasa tidak percaya dan ngeri. Benda yang ada di dalam gunung itu adalah sebuah kepala. Kepala berukuran 100 kaki dengan mata tertutup dan kepala berambut hitam. Saat kepala itu muncul, tekanan yang mengejutkan menyebar. Di bawah tekanan ini, Wang Lin merasakan ilusi bahwa tubuhnya sedang ditekan dan jiwanya akan menghilang. Kepalanya mengeluarkan darah dari lubangnya, tapi penampilannya sangat jelas. Ketika Wang Lin menyerap urat api bumi di benua banteng surgawi, dia telah melihat orang ini menyegel banteng surgawi. Di pengadilan Empyrean, dia telah melihat bayangan orang ini. Di istana, dia pernah melihat patung orang ini. Dia telah mendengar tentang orang ini berulang kali selama beberapa ratus tahun terakhir. Dia bahkan pernah mendengar nama asli orang ini di kolam Donglin. Dia adalah nenek moyang leluhur surgawi, nenek moyang seluruh klan surgawi. Anggota terkuat legendaris dari klan surgawi. Dia pernah menyegel dan menekan 72 jiwa asing untuk membentuk 72 benua saat ini. Dia juga telah menciptakan uji coba Empyrean dan meninggalkan tempat uji coba untuk generasi mendatang. Dia adalah leluhur surgawi, dia adalah Lian Yunjue. Kepala leluhur surgawi, kepala Lian Yunjue. Kepala ini keluar dari gunung yang runtuh dan perlahan naik ke udara. Luka di lehernya tidak beraturan, seolah-olah seseorang telah mencabut paksa kepalanya dari tubuhnya. Darah yang menetes dari lubangnya berwarna emas, tetapi karena terlalu banyak waktu berlalu, darah itu mengandung sedikit warna ungu. Tidak ada rasa sakit di wajahnya, seperti sedang tidur. Saat Wang Lin melihat kepala ini, pikirannya bergemuruh seolah-olah sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya meledak di otaknya, benar-benar mengejutkannya. Wang Lin memiliki banyak tebakan tentang leluhur surgawi, dan di antara klan surgawi, ada banyak versi berbeda tentang kisah hilangnya leluhur surgawi. Wang Lin mengira leluhur surgawi telah meninggalkan benua astral abadi. Dia juga berpikir bahwa leluhur surgawi sedang berkultivasi secara tertutup di suatu tempat, dan dia bahkan berpikir bahwa leluhur surgawi mungkin telah mati. Namun ketika dia secara pribadi melihat kepala leluhur surgawi, keterkejutan dan kengerian yang dia rasakan adalah sesuatu yang tidak dapat dikurangi oleh spekulasi apapun. Siapa yang membunuh leluhur surgawi? Hati Wang Lin bergetar. Apa yang dia lihat hari ini sepertinya membuka pintu ke masa lalu kuno klan surgawi. Apa yang terjadi saat itu? Jika leluhur surgawi sudah mati, lalu bagaimana dengan leluhur kuno? Semua pikiran ini langsung bergema di hati Wang Lin. Cahaya hantu yang merupakan guru kekaisaran mendesis setelah memanggil kepala leluhur surgawi. Dia memejamkan mata, lalu tangan kirinya menutupi mata kirinya dan mata kanannya tiba-tiba terbuka. Kepala leluhur surgawi sepertinya terpengaruh olehnya. Saat dia membuka mata kanannya,
kepala leluhur surgawi juga membuka mata kanannya. Mata kanannya, seperti lubang, tidak ada warna. Saat dia membuka mata kanannya, cahaya keemasan yang naik dengan cepat berhenti dan mengarah ke kepala leluhur surgawi. Itu langsung menghilang ke mata kanan. Tak lama setelah itu, guru kekaisaran yang dibentuk oleh cahaya hantu dengan marah menatap Wang Lin dan kemudian menunjuk ke arahnya. Dia melantunkan mantra rumit yang tidak bisa didengar Wang Lin dengan jelas. Wajah Wang Lin langsung memucat dan dia mundur tanpa ragu-ragu. Namun, seperti yang ditunjukkan oleh guru kekaisaran, cahaya keemasan mengerikan datang dari mata kanan leluhur surgawi. Wang Lin segera merasakan kekuatan besar menariknya, dan dia tanpa sadar ditarik ke mata kanan leluhur surgawi. Saat dia tersedot ke mata kanan leluhur surgawi, guru kekaisaran dikelilingi oleh 9 cahaya hantu dan bergegas ke mata kanan leluhur surgawi setelah Wang Lin. Kamu tidak mendengarkan nasihat orang tua ini dan mengganggu rencanaku. Kini rencana yang memiliki tingkat keberhasilan 90% berkurang menjadi hanya 30%. Kamu pantas mati. Orang tua ini benar-benar bermaksud membiarkanmu memiliki warisan leluhur surgawi. Saya akan menggunakan kekuatannya untuk menekan pikiran Anda sehingga saya dapat memiliki pikiran Anda setelah Anda mendapatkannya. Namun, setelah aku menyelesaikan rencanaku, aku akan mempertimbangkan untuk memberimu kesempatan untuk bertahan hidup. Setelah kamu mengikrarkan kesetiaanmu dengan jiwamu, aku akan membiarkanmu menjadi wali Joss Flame klanku. Tapi sekarang orang tua ini berubah pikiran. Ini semua karena ulahmu sendiri. Jangan salahkan orang tua ini karena tidak menepati janjinya. Orang tua ini telah menunggu bertahun-tahun dan tidak bisa meninggalkan tempat ini. Aku juga tidak bisa menemukan orang yang tepat untuk dimiliki, tapi penampilanmu memberiku kesempatan. Tubuhmu terlalu cocok untuk lelaki tua ini. Orang tua ini akan mengizinkanmu menyelesaikan warisan. Setelah Anda memiliki budidaya leluhur surgawi, itu akan sama dengan saya mendapatkan budidaya leluhur surgawi. Babak 1990, lepaskan Daowang. Istana terlarang kota leluhur. Ada lubang raksasa di langit yang memancarkan cahaya redup. Ada kepala setinggi 100 kaki yang mengambang di antara 8 gunung di bawahnya. Kepala itu melayang di udara tanpa bergerak. Namun, mata kanannya terbuka dan terdapat sedikit cahaya. Saat itu masih mendung, dan cahaya ini seperti pusaran yang berputar dengan cepat di dalam mata kanan leluhur surgawi. Saat cahaya berputar, ada bayangan samar di dalamnya. Bayangan ini adalah Wang Lin. Mata kanan leluhur surgawi itu seperti dunia lain. Mata Wang Lin terpejam saat dia melayang di dunia yang gelap ini. Tempat ini kosong dan dipenuhi aura kematian. Rambut Wang Lin dengan cepat berubah antara rambut putih dan hitam. Dia sepertinya tidak menyadari perubahan ini, dan matanya terpejam. Di dalam tubuhnya, cahaya keemasan perlahan menghilang seolah menembus kulitnya. Cahaya keemasan ini redup, seolah bisa padam kapan saja. Wang Lin tampak tenang di dalam cahaya keemasan ini, seolah dia sedang tidur dan tidak merasakan apapun. Tidak diketahui berapa lama waktu berlalu ketika cahaya keemasan di tubuh Wang Lin menjadi lebih terang dan menyebar keluar. Di dalam tubuhnya, ada warisan dan kepemilikan, penindasan dan pemberontakan. Wang Lin tampak normal di luar, dan di dalam tubuhnya, ada bola cahaya keemasan. Bola cahaya ini berisi kekuatan leluhur surgawi dan memancarkan cahaya keemasan yang menyebar ke seluruh tubuh Wang Lin. Itu mengubah daging, darah, dan tulangnya menjadi sesuatu yang cocok untuk keberadaan cahaya keemasan ini. Cahaya keemasan itu sangat mendominasi. Itu memancarkan aura yang mengendalikan seluruh kehidupan dan bisa membuat seseorang menjadi gila.
Aura ini cukup kuat sehingga bahkan tanpa guru kekaisaran mencoba menguasainya, warisan ini sudah cukup untuk membuat Wang Lin berubah menjadi orang gila tanpa kesadaran. Cahaya keemasan yang sombong langsung menghancurkan segala upaya yang dilakukan Wang Lin untuk melawan. Itu benar-benar memenuhi lengannya dan menyelimuti tubuhnya. Namun, ada tempat di tubuh Wang Lin yang tidak dapat berubah tidak peduli seberapa banyak cahaya keemasan menyerang. Disitulah letak darah jiwa leluhur kuno. Darah jiwa leluhur kuno berada pada level yang sama dengan warisan dari leluhur surgawi, jadi cahaya keemasan tidak bisa berbuat banyak. Namun, darah jiwa tidak banyak, jadi tidak bisa menyebar untuk melawan. Alhasil, kedua belah pihak tidak saling bersentuhan. Setelah cahaya keemasan menekan tubuhnya, saya bisa menggunakan formasi ini untuk menekan jiwanya dan menyebabkannya runtuh. Maka orang tua ini akan dapat mengendalikan tubuhnya. Pikiran guru kekaisaran bergema di tubuh Wang Lin. Tubuhnya telah mati dan dia hanya memiliki sedikit perasaan ilahi di tubuh Wang Lin. Dia sadar bahwa mengambil alih tubuh Wang Lin tidaklah mudah, jadi dia menggunakan budidaya leluhur surgawi sebagai daya tariknya. Tujuannya adalah untuk meminjam kekuatan warisan leluhur surgawi untuk menghilangkan perjuangan Wang Lin. Ini akan memungkinkan tubuh Wang Lin memperoleh budidaya leluhur surgawi dan kemudian dia akan menempatinya tanpa bahaya apapun. Cahaya keemasan ini telah menempati setiap bagian tubuh Wang Lin, kecuali tempat darah jiwa berada dan kepalanya. Cahaya keemasan dari tubuh Wang Lin begitu terang bahkan bisa terlihat dari luar. Seseorang dapat dengan jelas melihat cahaya keemasan samar yang berasal dari mata kanan leluhur surgawi. Saat cahaya keemasan menyebar, sepertinya kepala leluhur surgawi telah mendapatkan sedikit vitalitas. Tubuh Wang Lin ini sangat aneh, itu berisi aura leluhur kuno. Aura ini tidak bisa dihapus, tapi bisa disegel agar tidak mengganggu rencanaku. Guru istana berpikir dalam hati. Kemudian cahaya keemasan di tubuh Wang Lin berkumpul di sekitar darah jiwa. Meski tidak bisa menghapus darah jiwa, itu tidak lagi menghalangi kepemilikan. Guru kekaisaran, saya sudah menempati badannya, jadi selanjutnya kepalanya. Begitu aku menempati kepalanya, maka aku bisa menekan jiwanya. Guru kekaisaran sangat bersemangat. Dia merasakan cahaya keemasan menyebar dalam gelombang menuju leher Wang Lin setelah menyegel darah jiwa. Tubuh Wang Lin bergetar, lalu cahaya keemasan memenuhi kepalanya dan menyebar dari lubangnya. Cahaya keemasan menyebar ke seluruh kepala Wang Lin dan menggunakan kekuatannya yang unik dan sombong untuk menghancurkan segala perlindungan yang telah dipasang Wang Lin. Itu benar-benar memenuhi kepala dan tubuh Wang Lin. Setelah sepenuhnya mengambil alih tubuh Wang Lin, cahaya keemasan bersinar terang. Hal ini menyebabkan mata kanan kepala leluhur surgawi bersinar. Menekan jiwa, guru istana segera muncul dan meminjam cahaya keemasan yang menekan tubuh Wang Lin untuk mencari jiwa Wang Lin. Sesaat kemudian, dia samar-samar merasakan gejolak jiwa di dalam tubuh Wang Lin. Dia bergegas dengan penuh semangat. Segala sesuatu yang ada bisa menjadi sia-sia karena ada jiwa, jadilah nol. Saat kata-kata guru kekaisaran bergema, jiwa Wang Lin segera menghilang dan tidak ada lagi. Sangat rapuh, bahkan tidak ada kenangan yang tersisa. Itu pasti karena cahaya keemasan dari warisan leluhur surgawi terlalu kuat dan jiwa Wang Lin menjadi terlalu lemah sehingga hancur hanya dengan satu sentuhan. Tanpa jiwa, tubuh itu seperti orang mati, tetapi pada saat ini, perasaan ilahi guru kekaisaran menyebar di dalam cahaya keemasan untuk mengendalikan tubuh Wang Lin. Saat dia mengambil kendali atas tubuh Wang Lin, yang diselimuti cahaya keemasan tak berujung, membuka matanya. Cahaya keemasan dari matanya bahkan lebih menyilaukan. Namun,
Wang Lin saat ini bukanlah kesadarannya sendiri, melainkan milik guru kekaisaran. Berhasil, Wang Lin ini licik sampai akhir dan selalu meragukan lelaki tua ini. Dia tidak bekerja sama sekali, tetapi sekarang, di bawah kekuatan warisan leluhur surgawi, dia masih diambil alih oleh lelaki tua ini. Tubuh ini sangat kuat. Itu bisa menyempurnakan lebih banyak lagi kekuatan Joss Flame. Guru kekaisaran dipenuhi dengan kegembiraan setelah mengambil alih Wang Lin dan mengepalkan tinjunya. Sayangnya warisannya belum lengkap, tapi ini baru langkah awal. Sekarang untuk langkah kedua. Setelah berhasil, klan saya akan dapat melepaskan diri dari perbudakan leluhur surgawi dan mendapatkan kembali kebebasan. Saya telah menunggu terlalu lama untuk hari ini. Tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang lebih berharga daripada kebebasan. Demi klanku, bahkan jika aku hancur, aku bersedia melakukan apapun. Mata guru istana dipenuhi kegembiraan namun juga kesedihan. Dia melihat kenangan masa lalu, semua anggota klannya yang nasibnya ditentukan saat mereka dilahirkan. Wang Lin, jangan salahkan aku, guru istana menghela nafas, tapi matanya bersinar terang sebelum ketegasan muncul di dalamnya. Dia tidak meninggalkan mata kanan leluhur surgawi. Masih di dalam, dia mengangkat kedua tangannya untuk membentuk segel. Cahaya keemasan yang dipancarkan tubuhnya berubah drastis. Cahaya keemasan di sekujur tubuhnya meningkat 10 kali lipat, 100 kali lipat, 1000 kali lipat, 10.000 kali lipat. Itu menyebar seperti api, dan semua budidaya leluhur surgawi di dalam tubuh Wang Lin dengan cepat meletus. Di bawah cahaya keemasan 10.000 kali lipat ini, tubuh Wang Lin seperti matahari yang menerangi dunia di dalam mata kanan yang gelap. Mata ini sekarang sudah terang benderang dan tidak lagi gelap. Cahaya yang sangat terang di mata kanan leluhur surgawi menyelimuti istana terlarang. Saat ini, mata kanan tengkorak itu bersinar terang. Itu adalah pemandangan yang mengejutkan karena tengkorak itu terlihat seperti sedang dibangkitkan. Mata kiri, guru kekaisaran yang menempati tubuh Wang Lin di mata kanan leluhur surgawi membentuk segel dan mulai melantunkan mantra yang rumit. Saat nyanyian itu bergema, mata kiri leluhur surgawi tiba-tiba terbuka. Mata kirinya keruh dan penuh kematian. Itu benar-benar berbeda dari mata kanan, yang sekarang dipenuhi cahaya keemasan dan vitalitas. Saat leluhur surgawi membuka mata kirinya, kekuatan hisap yang kuat melesat ke arah langit, menuju tempat lubang itu muncul. Di saat yang sama, suara berderak bergema. Di luar kolam yang runtuh, orang gila yang diikat oleh 9 rantai ditarik ke bawah menuju genangan darah yang runtuh dengan kekuatan isap. Suara retakan terdengar dari rantai setelah ditarik hingga batasnya dan tidak tahan lagi. Sebenarnya, kekuatan isap ini bukanlah menarik rantainya, melainkan orang gila yang diikat dengan rantai tersebut. Orang gila itu menarik rantainya langsung menuju genangan darah yang runtuh. Ketika dia hanya berjarak beberapa puluh kaki, rantainya tidak cukup panjang dan, sesaat kemudian, rantai yang menurut Wang Lin sangat sulit dihancurkan hancur. 6 rantai yang tersisa hanya bertahan sesaat sebelum semuanya roboh. Setelah semua rantainya putus, tubuh orang gila itu tersedot ke dalam genangan darah yang runtuh dengan kekuatan isap yang kuat. Dia berubah menjadi seberkas cahaya keemasan dan terbang langsung menuju mata kiri leluhur surgawi. Dalam sekejap, tubuh orang gila itu mendekat dan dimakan oleh mata kiri leluhur surgawi seperti Wang Lin. Tepat pada saat ini, tubuh buram orang gila itu muncul di mata kirinya. Tubuhnya memancarkan cahaya keemasan yang lebih kuat yang menembus mata kirinya. Hasilnya, kedua mata leluhur surgawi terbuka dan memancarkan cahaya keemasan tak berujung seolah-olah dia benar-benar telah bangkit. Leluhur surgawi, bicaralah. Lepaskan segel klan Dao Wangku.
Guru Kekaisaran berteriak dengan penuh semangat, tetapi dia tidak menyadari bahwa di bagian tubuh yang tersembunyi, jiwa Wang Lin dengan dingin mengawasi segala sesuatu dari Heaven Deaf Yingbed. Dengan kata-kata Guru Kekaisaran, mata leluhur surgawi bersinar dan mulutnya yang tertutup perlahan terbuka. Suara kuno yang terdengar seperti suara guru istana keluar. Lepaskan, Dao, Wang, suara itu keluar seperti gemuruh yang menggelegar. Bab 1991, Kepercayaan Diri Kaisar Langit. Jadi ini rencananya. Dia mengatakan sebelumnya bahwa dia ingin saya mewarisi budidaya leluhur surgawi untuk menjadi leluhur surgawi kedua yang melepaskan segel di seluruh klannya. Awalnya aku tidak percaya, makanya aku tidak menolak begitu aku terserap oleh mata kanan. Aku menyembunyikan jiwaku di dalam Heaven Deaf Yingbed dan menggunakan jiwa palsu untuk membodohinya untuk melihat rencana macam apa yang dia miliki. Jadi rencananya begini. Saat Wang Lin menyaksikan semua ini, dia merasakan sedikit kekaguman pada Guru Kekaisaran, yang telah mengambil alih tubuhnya. Dia akan membiarkan tubuhku mendapatkan sebagian dari warisan leluhur surgawi dan kemudian orang gila itu dan aku akan menjadi mata leluhur surgawi. Hasilnya, kepala leluhur surgawi akan memiliki vitalitas dan tidak mati lagi. Kekuatan ini awalnya adalah milik leluhur surgawi. Kemudian, saat berada di dalam mata kanannya, dia akan menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui untuk membuat leluhur surgawi mengucapkan beberapa kata. Dengan metode ini, dia bisa melepaskan segel seluruh klannya dengan sempurna. Bagaimanapun juga, segel ini adalah sejenis pembatasan dan sesuatu yang diakui oleh hukum benua astral abadi. Sebenarnya, melepaskan segel ini berarti menipu hukum. Bagaimanapun, hukum sudah mati dan mengikuti seperangkat aturan. Dengan metode Guru Kekaisaran, dia mungkin benar-benar berhasil. Wang Lin tidak pernah memikirkan cara aneh untuk melepaskan segel. Setelah menyaksikan ini, dia tidak bisa tidak mengagumi kecerdasan Guru Kekaisaran. Namun, apakah orang ini benar-benar Guru Kekaisaran? Saat Wang Lin merenung, kepala leluhur surgawi hampir selesai berbicara. Klan, semua. Klan, segel, mata leluhur surgawi bersinar dan mulutnya bergerak dengan cara yang sangat hidup. Suara itu berasal dari Guru Kekaisaran, dan saat dia hendak mengucapkan kata terakhir, perubahan mengejutkan terjadi. Tawa bergema dari lubang di langit dan setetes darah emas jatuh dari lubang itu. Saat kepala leluhur surgawi hendak mengucapkan kata terakhir, setetes darah emas mendarat di kepala leluhur surgawi. Ketika darah jatuh, kepala leluhur surgawi bergetar dan darah emas menyebar, menutupi seluruh kepala. Darah emas menutupi mulut dan memaksa kata terakhir masuk kembali. Guru Kekaisaran, yang telah mengambil kendali atas tubuh Wang Lin, meraung marah. Dia ingin segera keluar tetapi terhalang oleh darah emas. Pada saat ini, kepala leluhur surgawi berubah drastis dan dilapisi emas, tampak seperti kepala yang terbuat dari emas. Guru Kekaisaran meraung, Lian Daozen. Tawa Kaisar Langit bergema di langit saat dia berjalan keluar dari lubang. Dengan satu langkah, dia mendarat di kepala leluhur surgawi. Pada saat yang sama, Grand Empyrean Gemini mengejarnya melalui lubang. Wajah kedua gadis kecil itu pucat tapi sangat serius. Ketika mereka masuk, murid mereka menyusut ketika mereka melihat kepala leluhur surgawi di bawah Kaisar Langit. Guru Kekaisaran, rencanamu sangat dalam. Anda tahu saya telah mempersiapkan Dao Fei sejak lama untuk mantra kembali ke asal leluhur. Anda juga tahu bahwa Ming Dao hanyalah pengganti yang membantu Dao Fei sukses. Dalam pandanganmu, Ming Dao ada untuk menahan rasa sakit karena warisan karena Dao-nya sangat membanggakan.
Anda mengira saya telah memikat Wang Lin ke sini untuk membuat Ming Dao menjadi gila sehingga dia bisa bertahan lebih lama karena kegilaan tersebut, sehingga meningkatkan kemungkinan keberhasilan Dao Fei. Biarkan aku memikat Wang Lin ke sini, dan aku mengizinkannya membuatmu bahagia. Apa kamu benar-benar berpikir kamu bisa menyembunyikan rencanamu dariku? Kaisar Langit tersenyum dan ada rasa bangga di wajahnya. Matanya tampak seperti tidak ada apapun di dunia ini yang bisa lepas dari tatapannya. Saat itu, kamu ingin aku membunuh Wang Lin. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu memahamiku, bahwa semakin kau ingin aku membunuhnya, semakin besar keraguanku? Apakah Anda mengira saya tidak tahu bahwa Wang Lin adalah target penguasaan bola Anda yang paling ideal? Tapi aku tidak membunuhnya, aku malah menyiapkannya untukmu. Kaisar Langit tersenyum dan menatap kepala leluhur surgawi. Kata-katanya penuh dengan keyakinan. Ini adalah kepercayaan diri yang dimiliki seseorang ketika mereka mengendalikan segala sesuatu di tangan mereka. Karena aku bisa mengendalikan segalanya, aku memikat Wang Lin ke kota leluhur dan istana sesuai keinginanmu. Aku ingin melihatmu membodohi dirimu sendiri. Kamu ingin mentransfer warisan Ming Dao kepada Wang Lin dan merebut tubuhnya, jadi kamu memancingnya ke sini untuk menjadi mata kanan kepala leluhur surgawi. Anda bahkan meramalkan bahwa Wang Lin akan mencari bantuan Grand Empyrean Gemini untuk menyelamatkan Dao Fei karena mereka dapat menahan saya untuk sementara waktu. Anda mengambil kesempatan saya menggunakan Dao Fei untuk mantra kembali ke asal leluhur untuk mengubahnya menjadi mata kiri. Kemudian Anda menggunakan mantra khusus klan Dao Wang Anda untuk membuat leluhur surgawi berbicara untuk melepaskan segel klan Anda. Apa menurutmu aku tidak mengetahui semua ini? Kaisar Langit tertawa. Grand Empyrean Gemini memiliki ekspresi serius dan tidak bertindak sembarangan. Mereka menatap kepala leluhur surgawi. Jejak rasa takut yang langka muncul di hati kedua gadis kecil itu. Bukan hanya sedikit, tapi rasa takut yang mendalam. Di dalam mata kanan leluhur surgawi, guru kekaisaran yang mengambil alih Wang Lin pucat pasi. Dia tidak menyangka Kaisar Langit akan memiliki semua ini di telapak tangannya. Tapi Wang Lin, yang bersembunyi di dalam Heaven Diving Bed, tetap tenang. Jika dia mau, dia bisa menempati kembali tubuhnya kapan saja, tapi dia tidak melakukannya. Masalah ini seharusnya tidak sesederhana itu. Orang ini sepertinya adalah guru istana. Tapi apakah dia benar-benar guru istana? Jika bukan, lalu bagaimana jadinya masalah ini? Ini sangat menarik, jiwa Wang Lin tetap tersembunyi dan dia tidak bertindak sembarangan. Dia akan terus menonton. Kaisar Langit tersenyum bangga di atas kepala leluhur surgawi. Guru kekaisaran, saya telah melihat semua rencana Anda. Tetapi berapa banyak rencana saya yang telah Anda lihat? Apakah kamu benar-benar mengira aku akan membiarkan Dao Fei mendapatkan warisan leluhur surgawi? Apakah kamu benar-benar berpikir aku ingin Wang Lin ini datang ke istana bawah tanah untuk Ming Dao bertahan lebih lama? Aku akan memberitahumu hari ini bahwa kamu salah. Semua spekulasi Anda salah total. Tak seorang pun di dunia ini yang bisa mengetahui rencanaku. Anda tidak bisa, Wang Lin tidak bisa, tidak ada satupun Grand Empyrean yang bisa. Rencanaku adalah kepala leluhur surgawi. Kepala ini telah mati selama bertahun-tahun dan tidak dapat dibangkitkan. Itu hanya bisa menjadi gunung untuk menekan 72 jiwa klan surgawi. Tetapi itu adalah harta karun leluhur surgawi. Dan itu juga memungkinkan saya memperoleh kultivasi lengkap leluhur surgawi tanpa bahaya apapun. Aku akan mendapatkannya, bukan mewarisinya. Namun, leluhur surgawi meninggal dan tubuhnya dipecah menjadi beberapa bagian oleh seseorang. Tidak diketahui siapa pembunuhnya, bahkan hingga saat ini, hanya kepalanya yang ditemukan.
Kepala mati. Saya berpikir lama sekali dan tidak dapat membangunkan kepalanya, tetapi saya menemukan sedikit harapan dalam diri Anda. Saya mengingatkan Anda dan Anda mengikuti petunjuk saya untuk menemukan metode apapun yang memungkinkan untuk membuat kepala leluhur surgawi berbicara. Bagus sekali, kamu melakukannya dengan sangat baik. Leluhur surgawi tertawa dan dia mengangkat kaki kanannya. Dia kemudian menginjak kepala leluhur surgawi dan cahaya keemasan mengelilingi Kaisar Langit. Dengan ini, aku adalah Grand Empyrean terkuat. Gemini, apakah kamu berani melawan Kaisar ini lagi? Kaisar Langit memandang dengan percaya diri dan menyerang Gemini dengan kepala di bawahnya. Grand Empyrean Gemini, dua gadis kecil, mengatupkan gigi, dan di belakang mereka, matahari ungu muncul. Matahari memancarkan cahaya ungu yang membentuk dua pedang ungu yang terbang menuju Kaisar Langit. Kedua pedang ungu itu menyatu dan langsung mendekat. Kaisar Langit melambaikan tangan kanannya dan mata leluhur surgawi bersinar terang. Cahaya keemasan yang mengerikan tampak hampir padat saat melihat cahaya pedang ungu yang terbentuk oleh Grand Empyrean Gemini. Gemuruh menggelegar bergema saat cahaya pedang ungu tiba-tiba runtuh saat bertabrakan dengan cahaya keemasan. Fragmen tersebut menciptakan riak yang memaksa Grand Empyrean Gemini mundur. Kaisar Langit tersenyum, dan saat kepala leluhur surgawi bersinar, tangan kanannya terulur ke kehampaan. Seekor burung emas muncul di tangannya. Dia melemparkan tangannya dan burung itu mengepakkan sayapnya saat terbang menuju Grand Empyrean Gemini. Grand Empyrean Gemini mundur dan kedua gadis kecil itu menjadi serius. Tanpa ragu, mereka terbang dan menyatu dengan matahari ungu. Tubuh mereka menjadi seperti asap dan kemudian berubah menjadi wanita yang sangat cantik berusia 20-an. Wanita ini mengenakan pakaian ungu dan matanya mengandung amarah. Dia mengangkat tangannya yang seperti batu giok dan dunia menjadi ungu. Serahkan Wang Lin dan saya akan segera pergi, saya tidak akan lagi berpartisipasi dalam masalah ini. Jika tidak, Sekte Lin Ungu akan turun ke kota leluhur. Warna ungu memenuhi istana terlarang ini, dan bahkan istana di atasnya pun dipenuhi dengan warna ungu. Bahkan langit langsung tertutup cahaya ungu ini. Cahaya ungu ini menyelimuti setiap inci bumi hingga menutupi seluruh kota leluhur. Pada saat yang sama, di langit di atas kota leluhur, sebuah meteorit ungu besar yang sebanding dengan setengah ukuran kota leluhur muncul di langit. Ini memberikan tekanan yang mengejutkan saat turun ke kota leluhur. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tanah dan semua petani menggunakan berbagai metode untuk melarikan diri dari kota. Mata Kaisar Langit menyipit saat dia menatap Grand Empyrean Gemini yang telah menyatu. Cahaya keemasan dari kepala di bawahnya menjadi lebih kuat dan melawan cahaya ungu. Cahaya keemasan mengandung kekuatan leluhur surgawi, dan cahaya ungu berjuang saat terpaksa mundur perlahan. Jika mata leluhur surgawi tidak terbuka dan saya tidak bisa mengendalikannya, saya mungkin telah berkompromi saat menghadapi mantra terkuat Anda, mantra iman Lin Ungu, tapi sekarang mantra itu tidak cukup kuat. Kaisar Langit dipenuhi dengan keyakinan. Namun pada saat ini, sebuah suara kuno bergema di dalam istana terlarang ini. Jika orang tua ini turun tangan, apakah itu cukup? Saat suara itu bergema, Grand Empyrean Jiudi melangkah keluar dari lubang di langit. Di belakangnya, Empyrean Exalt High Zi yang berwajah pucat mengikuti. Babak 1992. 5 Empyrean Agung. Kemunculan tiba-tiba Grand Empyrean Jiudi tidak mengejutkan Kaisar Langit. Dia masih percaya diri saat dia berdiri di atas kepala leluhur surgawi dan melihat Jiudi berjalan mendekat. Jiudi, kamu memang datang. Kaisar Langit tersenyum. Ekspresi Grand Empyrean Jiudi serius saat dia menatap Kaisar Langit. Fokusnya adalah pada kepala leluhur surgawi,
dan dia mengungkapkan ekspresi yang rumit. Kepala leluhur surgawi, saat itu, lelaki tua ini mengikuti leluhur surgawi, dan sekarang sudah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Lian Daozhen, lelaki tua ini telah mengalami beberapa generasi kaisar surgawi, tetapi Anda dapat dianggap yang paling muluk. Dengan menggunakan keinginan guru kekaisaran, Anda memperoleh kendali atas kepala leluhur surgawi. Jika Anda memiliki cukup waktu untuk sepenuhnya menyerap kepala leluhur surgawi ke dalam tubuh Anda, maka Anda memang akan menjadi Grand Empyrean nomor 1 di klan surgawi saya. Tetapi sekarang kamu tidak akan mempunyai kesempatan. Suara Jiu terdengar kuno, dan dia melangkah maju. Dengan langkah ini, wanita yang terbentuk dari perpaduan Grand Empyrean Gemini tiba-tiba diselimuti cahaya ungu dan dia juga berjalan menuju Kaisar Langit. Ketiga Grand Empyrean memulai pertempuran di dalam istana terlarang ini. Kaisar Langit masih percaya diri saat menghadapi Gemini dan Jiudi. Dia mengangkat tangan kanannya dan menekan kepala di bawahnya. 8 Dao Ekstrim, Dao Api Ekstrim. Dengan ini, tubuh Kaisar Langit diselimuti cahaya keemasan yang kemudian menyebar ke seluruh kepala. Sementara cahaya keemasan menghilangkan cahaya ungu di langit, kepala itu membuka mulutnya dan mengeluarkan suara Kaisar Langit. 8 Ekstrim, Dao, Ekstrim, Api, Dao. Meskipun kata-kata ini tergagap, namun lengkap. Setelah kata-kata itu keluar, 9 helai asap hijau setebal 10 kaki muncul. Mereka mengelilingi Kaisar Langit dan kepalanya 9 kali sebelum terbang menuju Jiudi dan Gemini. Gemuruh menggelegar bergema di istana terlarang. Wang Lin masih tersembunyi di dalam tubuhnya, dengan jelas melihat segala sesuatu yang terjadi di luar. Wang Lin tidak bertindak sembarangan karena perubahan mendadak ini, dia masih menunggu. Dia tidak berpikir semuanya sesederhana itu. Kemunculan Jiudi mungkin menyebabkan beberapa perubahan baru. Sebelum Wang Lin sepenuhnya memahami situasinya, dia tidak mau keluar. Gemuruh menggelegar bergema. Wajah Grand Empyrean Gemini pucat saat cahaya ungu menutupi tubuhnya dan dia mundur beberapa langkah. Jiudi juga mundur dengan ekspresi serius. Apa yang baru saja mereka hadapi bukanlah Kaisar Langit, melainkan leluhur surgawi. Serangan dari leluhur surgawi bahkan telah memaksa serangan gabungan mereka kembali. Mata Jiudi berbinar dan dia berkata, ini bukan kekuatan leluhur surgawi yang lengkap, hanya sekitar 10%. Suara letusan bergema di dalam tubuhnya dan wajah lamanya berubah dengan cepat. Dia berubah dari seorang lelaki tua menjadi lelaki parubaya. Dia terlihat sangat tampan dan memancarkan aura seorang kaisar yang sombong. Jiudi mempertahankan penampilan orang tua sepanjang tahun, dan hanya ketika budidayanya meletus sepenuhnya barulah penampilannya berubah seperti ini. Ngomong-ngomong, ini pertama kalinya aku melihatmu seperti ini, Jiudi, tapi meski begitu, kamu bukan tandinganku. Kaisar Langit tersenyum dan hanya duduk di atas kepala leluhur surgawi. Kedua tangannya menekan kepala leluhur surgawi. Dengan darahku, panggil roh leluhur. Kaisar Langit menggigit ujung lidahnya dan mengeluarkan seteguk darah. Saat dia memuntahkan darah, kepala leluhur surgawi bergetar dan cahaya keemasan yang mengerikan muncul. Cahaya keemasan mengembun menjadi bayangan emas yang besar. Bayangan itu mengenakan jubah kerajaan, itu adalah leluhur surgawi. Kepalanya nyata dan tubuhnya hanyalah ilusi. Saat ini, matanya bersinar dan tangan kanannya terangkat ke udara. Pedang emas besar muncul dan bayangan leluhur surgawi meraihnya. Pedang leluhur surgawi. Saat pedang itu muncul, Wang Lin mendengar sesuatu memanggilnya. Saat itu, dengan satu pedang, banyak jiwa asing terbunuh. Hanya mereka yang memenuhi syarat yang disegel ke dalam benua. Sekarang kalian berdua telah menyinggung kekuatan leluhur surgawi,
apakah kalian masih menolak untuk mundur saat menghadapi pedang ini? Suara Kaisar Langit bergema saat dia mengangkat pedang emas dan melambai ke Grand Empyrean Jiu Di dan Gemini. Pedang itu sunyi, tetapi dunia berubah warna, membuatnya terasa seperti ruang di sini akan terbelah dua. Ekspresi Grand Empyrean Jiu Di berubah. Tangannya membentuk segel dan matahari putih muncul. Matahari putih menggantung di langit bersama matahari ungu. Seekor serigala putih berlari keluar dari matahari putih dan melolong ke arah pedang emas. Pada saat yang sama, tangan Grand Empyrean Gemini membentuk segel dan cahaya ungu menutupi dunia. Bambu ungu muncul di belakangnya dan langsung berubah menjadi hutan bambu ungu. Semua bambu itu terbang ke udara dan melesat ke arah pedang emas. Dao Yi, Wu Feng, jika kalian berdua tidak bertindak, kapan lagi? Jiu Di meraung saat serigala putih itu berlari ke depan. Perubahan mengejutkan terjadi di sisi kiri dan kanan Kaisar Langit. Dunia di sebelah kiri Kaisar Langit menjadi sunyi dan tidak ada yang bergerak. Semuanya berhenti dan Grand Empyrean Dao Yi keluar. Dia mengangkat tangan kanannya dan menunjuk Kaisar Langit. Segalanya tampak tenang, tapi ini mewakili Dao Yi. Dao-nya mengubah segalanya menjadi satu. Dengan satu jari, dia melepaskan puncak kekuatannya. Satu. Di sisi kanan Kaisar Langit, angin bertiup kencang dan awan menghilang. Gemuruh menggelegar bergema dan Wu Feng Grand Empyrean yang botak berjalan keluar. Dia tidak ragu-ragu untuk melayangkan pukulan ke Kaisar Langit. Grand Empyrean Wu Feng adalah seseorang yang telah melewati istana ke-16 dalam pengadilan Empyrean. Dia adalah seseorang yang mencari seni bela diri dan telah menyelesaikan dao-nya melalui itu. Pukulan ini mengandung puncak keyakinannya pada kekuatannya sendiri. 4 Grand Empyrean menyerang sekaligus. Wang Lin dengan jelas melihat semua ini dari dalam mata kanan leluhur surgawi. Pikirannya bergetar. Dia tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi dalam perjalanan ke istana kekaisaran kali ini. Bahkan Dao Yi dan Wu Feng telah muncul. Ketika keduanya muncul, Wang Lin mengerti bahwa semua yang ada di sini adalah permainan catur, dan dia hanya bagian dari permainan tersebut. Bahkan para Grand Empyrean ini hanyalah potongan-potongan. Ini adalah permainan catur dengan satu sisi sebagai Kaisar Langit, tapi siapa sisi lainnya? Pedang emas bertabrakan dengan Gemini, Dao Yi, Wu Feng, dan Jiu Dai. Gemuruh menggelegar bergema dan Dao Yi terlempar ke belakang. Wu Feng mundur dengan wajah pucat saat suara letupan bergema di dalam tubuhnya. Gemini dan Jiu Di memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi daripada Dao Yi dan Wu Feng, tetapi bahkan mereka dipaksa mundur oleh pedang emas. Meskipun mereka berempat telah mundur, gabungan kekuatan serangan mereka tidaklah sederhana. Selain satu orang di klan kuno, tidak ada yang bisa menolak kekuatan 4 Grand Empyrean sekaligus. Belum lagi, ini hanyalah ilusi yang berisi sekitar 10% kekuatan sejati leluhur surgawi. Pedang itu runtuh dan berubah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya yang jatuh ke bumi. Pada saat yang sama, bayangan leluhur surgawi juga menghilang, hanya menyisakan kepala aslinya. Tubuh Kaisar Langit gemetar dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Dia tiba-tiba mendongak dan menatap Dao Yi dan Wu Feng. Jiu Di memandang Kaisar Langit dan dengan dingin berkata, jika orang tua ini tidak cukup, apakah Kaisar Langit menganggap menambahkan Dao Yi dan Wu Feng sudah cukup? Ekspresi Kaisar Langit muram dan perlahan berkata, apa sebenarnya yang kalian berempat ingin lakukan? Tujuan Grand Empyrean Gemini sangat jelas. Dia menatap Kaisar Langit dan dengan tenang berkata, lepaskan Wang Lin. Kalau begitu aku akan pergi. Jiu Di menatap kepala leluhur surgawi dan perlahan berkata,
orang tua ini berharap Kaisar Langit akan menyegel kembali tengkorak yang menekan 72 jiwa klan surgawi. Tengkorak ini sangat penting bagi klan surgawi, dan itu bukanlah sesuatu yang seharusnya dimiliki Kaisar Langit. Pikiranku sama dengan pikiran Jiudi. Kaisar Langit, menjaga keseimbangan kekuatan yang kita miliki di antara kita berlima seperti sebelumnya sangatlah baik, tidak perlu diubah. Ekspresi Dao Yi muram. Dia memandang kepala leluhur surgawi di bawah Kaisar Surgawi dengan ketakutan. Wu Feng merenung sedikit dan berkata, ini juga yang saya inginkan. Kaisar Langit mulai tertawa. Tawanya sangat dingin. Dia mengangkat tangannya, menyebabkan ekspresi Dao Yi dan Wu Feng berubah. Dia menekankan tangannya ke dadanya dan darah emas keluar dari mulutnya. Mata leluhur surgawi menampakkan cahaya keemasan yang mengerikan dan ia membuka mulutnya untuk melepaskan lebih banyak lagi cahaya keemasan. Bahkan telinga dan hidungnya memancarkan cahaya keemasan yang tak ada habisnya. Cahaya keemasan ini tiba-tiba menyebar, membentuk gelombang emas. Hal ini menyebabkan ekspresi Jiudi dan rekan-rekannya berubah, dan mereka semua mundur. Saat mereka mundur, Kaisar Langit mengungkapkan ekspresi yang garang. Pada titik ini, dia tidak akan mundur dengan mudah, dia lebih suka meledak dengan kekuatan penuh kepala leluhur surgawi sehingga orang lain tidak bisa mendekat untuk sementara waktu. Kemudian dia akan menggunakan waktu ini untuk secara paksa menyerap kekuatan leluhur surgawi. Begitu dia berhasil, dia tidak akan memiliki rasa takut sedikit pun ketika menghadapi 4 Grand Empyrean. Saat cahaya keemasan bersinar, Kaisar Langit menekankan tangannya ke kepala dan menyerap. Namun, dia tidak bisa menyerap cahaya keemasan apapun, seolah-olah ada lapisan segel di sekitar kepala yang mencegahnya menyerap kekuatan kepala. Ini adalah segel klan Dao Wang. Guru kekaisaran sialan itu, ketika dia membuat leluhur surgawi berbicara, dia menggunakan jiwanya dan meninggalkan jejak segel klan Dao Wang di dalamnya. Tapi segel ini tidak bisa menghentikanku. Saya Kaisar Langit. Biasanya, saya mungkin tidak bisa melepaskannya, tetapi dengan kendali kepala leluhur surgawi, saya bisa. Bahkan jika aku melepaskan segel pada sekte Dao Wang, itu tidak masalah. Guru kekaisaran sudah mati dan tidak bisa menimbulkan gelombang apapun. Pikiran Kaisar Langit berpacu. Situasinya mendesak dan dia tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak. 1. Yi adalah satu dalam bahasa Cina.